Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok kami, Rijal Wiguna, Firza Katresna, dan saya sendiri Destri Rosiani Marwah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek karakter building kami dengan judul Gaya Hidup Sehat pada Mahasiswa UPSI semester 3. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Remaja di zaman modern mempunyai gaya hidup yang bermacam-macam. Ada sebagian remaja yang sudah dapat memilah-milih mana gaya hidup yang sehat dan mana gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sebagian mahasiswa menyepelekan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri. Masih banyak di antara mereka yang beranggapan penyakit akan datang saat di usia menjelang tua. Pemikiran seperti itu merupakan kesalahan yang sangat besar, karena penyakit tidak memandang berapapun usianya. Untuk itu, remaja atau mahasiswa perlu banyak belajar akan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karakter building Sistem Informasi S1 Universitas Bina Sarana Informatika semester 3. Kemudian manfaat. Pertama, yaitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi pelajar dan mahasiswa akan pentingnya gaya hidup sehat. Kedua, memberikan motivasi bagi mahasiswa dan masyarakat. Ketiga, memberikan informasi gaya hidup sehat bagi remaja maupun mahasiswa. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, yaitu pengertian karakter building. Karakter building dari segi bahasa, artinya karakter building merupakan suatu upaya membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti menjadi baik. Karakter building memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Poin 2.2 Tujuan pembangunan karakter. Tujuan dari pembangunan karakter adalah untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembangunan karakter ini berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar berbaik hati, berpikir baik, dan berperilaku baik, memperbaiki perilaku yang kurang baik dan menguatkan perilaku yang sudah baik, serta menyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ruang lingkup pembangunan karakter ini mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Berkenaan hal tersebut menyatakan bahwa ada 3 lapis atau layer pendidikan karakter yang hendak dikembangkan, yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran kita sebagai sesama makhluk Tuhan, membangun dan menumbuhkan karakteristik keilmuan. Karakter ini sangat ditentukan oleh keinginan atau kuriositas atau intelektual. Yang ketiga, pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter yang mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Poin 2.2.3 yaitu pengertian dan jenis-jenis kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Sedangkan menurut Notoad Mojo 2012, kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara kesehatan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama kesehatan fisik dan yang kedua kesehatan mental. Kesehatan fisik yaitu kesehatan tubuh merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi fisik seseorang. Istilah kesehatan fisik berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik, seperti terbebas dari luka ataupun terbebas dari penyakit yang tampak, atau baik penyakit luar maupun penyakit dalam.
Yang kedua, kesehatan mental merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa ataupun mental seseorang. Istilah kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan masalah stres dan masalah-masalah terkait pikiran lainnya. Bab 3 pembahasan. Poin 3.1. Gambaran umum gaya hidup sehat pada mahasiswa. Gaya hidup sehat adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesejahteraan fisik. Gaya hidup yang tidak hanya cukup dengan kesehatan fisik dan psikologis saja, tetapi gaya hidup sehat itu juga dipengaruhi oleh kesehatan nutrisi yang dikonsumsi dalam sehari-hari. Mahasiswa yang mempunyai gaya hidup sehat dapat terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Selain itu, badan yang sehat juga akan membuat seseorang lebih nyaman dan bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa dapat lebih berkonsentrasi selama proses tersebut. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat akan mudah terserang penyakit, mudah merasa lelah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu akan menyebabkan mahasiswa menjadi malas untuk melakukan sesuatu, mudah mengantuk, dan tidak berkonsentrasi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Istinning Tias 2010, gaya hidup sehat merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan dalam tujuan untuk meningkatkan status kesehatan seseorang. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang upaya mahasiswa dalam menerapkan gaya hidup sehat. Baik, saya jelaskan. Gaya hidup sehat adalah membiasakan segala sesuatu yang membuat tubuh kita jauh dari penyakit, yang membuat tubuh kita sakit dan menurunkan kesehatan kita. Mahasiswa dapat menerapkan gaya hidup sehat dengan sederhana, yaitu dengan mengatur pola makan kita dan memakan makanan yang bergizi agar seimbang. Mahasiswa pada umumnya selalu memiliki pola makan yang tidak teratur. Akibatnya, banyak kegiatan dan kesibukan yang lainnya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga sebagai besar tidak pernah sarapan datang ke kampus. Mahasiswa biasanya jarang sekali berolahraga. Hal ini dikarenakan kesibukan yang tanpa henti. Kemudian setelah sibuk usai, timbul kelelahan dan ditutup dengan tidur. Saya lanjutkan pembahasan dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber pertama, yaitu Lia Indriani yang berusia 19 tahun, mahasiswa UPSI semester 3. Diketahui bahwa narasumber tersebut sudah menerapkan gaya hidup sehat dengan cara makan makanan yang teratur, tidak bergadang, tidak merokok, dan tidak meminum alkohol. Namun, karena minimnya sarana olahraga membuat narasumber tersebut jarang melakukan kegiatan olahraga. Selanjutnya dari narasumber yang ketiga, yaitu Nadia Amanda dari mahasiswa UPSI semester 3. Diketahui bahwa narasumber tersebut sudah berusaha menerapkan gaya hidup sehat dengan cara sering berolahraga, tidak bergadang, tidak merokok, dan tidak meminum alkohol. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kesimpulan dan saran. Yang pertama saya jelaskan yaitu kesimpulan. Gaya hidup sehat adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesejahteraan fisik. Gaya hidup sehat yang tidak hanya cukup dengan kesehatan fisik dan psikologis saja, tetapi gaya hidup sehat itu juga dipengaruhi oleh kesehatan nutrisi yang dikonsumsi dalam sehari-hari. Selanjutnya yang kedua yaitu saran. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki.
Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Baik, berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.